Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuoba King Tian tercengang lagi dan lagi, bagaimana kamu tahu, identitas lelaki tua ini, ucap dari Tuoba King Tian. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda, ucap dari Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun menyembur dengan marah, katakan, siapa yang menyamarkan menjadi saya, dan membunuh Master Sekte Lama, ucap dari Tan Yun. Hahaha, saat aku memikirkan penampilan Tan Tai Xuanzong sebelum kematiannya, jenderal ini senang, sangat bahagia, ucap dari Tuoba King Tian. Setelah Tuoba King Tian melihat bahwa Tan Yun memerah karena marah, dia menjadi semakin sombong. Apakah kamu marah? Hahaha, lalu kamu bajingan kecil yang membunuh jenderal ini. Ya, jenderal ini adalah mata-mata, ini adalah jenderal yang memerintahkan orang untuk terlihat seperti Anda, dan kemudian membantai Tan Tai Xuanzong seperti anjing, ucap dari Tuoba King Tian. Tan Yun meledak dalam kemarahan. Tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tiba-tiba, dada dan tulang rusuk Tuoba King Tian patah. Tan Yun melemparkan Tuoba King Tian, yang terluka parah dan tidak mampu melawan, ke kekosongan di belakang, dan memerintahkan, Hang Gu, berikan sekte ini pandangan yang baik padanya, dan jangan biarkan dia mati. Selesaikan perselisihan, biarkan Tuoba King Tian menderita siksaan paling kejam di dunia dan mati, ucap dari Tan Yun. Setelah Han Gu menerima perintah, dia terbang ke udara dan mengambil Tuoba King Tian yang setengah mati di tangannya. Saat berikutnya, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa di langit 700.000 mil jauhnya di utara, Jin Suzi dan Yuan Jinglun bertempur dalam pertempuran yang sengit. Begitu keduanya bergerak, itu adalah langkah yang fatal, membuat satu sisi langit tidak mampu menahan kekuatan keduanya dan runtuh. Ekspresi Tan Yun serius, dan dia menemukan bahwa Yuan Jinglun kehilangan kaki kirinya, dan sudut mulutnya terus berlumuran darah. Jin Suzi tidak jauh lebih baik, wajahnya pucat, dan ada luka pedang di lehernya yang dia tidak tahan untuk melihatnya, dan darah berdeguk ke dalam kehampaan, dan seluruh lengan kirinya tidak memiliki daging dan darah, hanya tulang yang tersisa. Tan Yun ingin membantu Yuan Jinglun, tapi dia tidak pergi. Dia tahu bahwa dia akan mati pada saat ini. Bahkan jika Jin Suzi terluka, dia tidak bisa menahan pukulannya. Kemudian, Tan Yun harus menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan leluhur lain dari 8 divisi. Sesaat kemudian, setelah leluhur kuno dari artefak itu melukai orang kuat dari organisasi hukuman surgawi, ketika Yu Jian mengejar kemenangannya, sebuah suara tanpa jejak emosi turun dari langit, pengkhianat, matilah untuk Master Sekte ini, ucap dari Tan Yun. Tan Yun yang melangkah ke kehampaan, setelah muncul di langit di atas leluhur artefak, dia menyingkirkan pedang ilahi, mengorbankan pedang raksasa ungu, dan berkata pada dirinya sendiri, seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, 5 elemen, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan, menggunakan 5 elemen pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang kekuatan emas, cahaya pedang kekuatan kayu, cahaya pedang kekuatan air, cahaya pedang kekuatan api, dan kekuatan bumi meledak dari pedang terbang ungu. Saat itu keluar, itu dengan cepat bergabung menjadi satu di kehampaan, berubah menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni sepanjang 3.000 kaki, dengan berani menebas leluhur artefak. Jeritan kepala leluhur artefak tiba-tiba terputus, dan seluruh tubuh berubah menjadi kabut darah. Embusan angin bertiup melewati, meniup kabut darah, dan menerbangkan jejak yang membuktikan bahwa ada kehidupan baru sebelumnya. Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan hidupku, ucap dari orang dari organisasi sambil menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa, berlutut dengan satu lutut sebagai rasa terima kasih.
Lanjutkan untuk membunuh musuh, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun memudar, dan dia menghilang dari pandangan orang organisasi hukuman surgawi. Tuan benar-benar terlalu kuat, mata orang ini penuh dengan kekaguman yang mendalam. Dalam 2 jam berikutnya, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya lagi dan lagi untuk mengunci leluhur yang masih hidup di 8 divisi. Tan Yun mengejar dan membunuh lagi dan lagi, membunuh pengkhianat dan mata-mata ini. Tapi semua leluhur yang mati di tangan Tan Yun tidak punya tulang lagi. Kecuali di ujung langit, Yuan Jinglun berjuang keras melawan Jin Suzi, pertempuran sengit lainnya telah berakhir. Di lapangan Tiangong, alun-alun yang seputih salju sekarang berlumuran darah. Sederet sosok berdiri di lapangan Tiangong. Mereka adalah Tan Taiyu dan kera iblis pembantai surga, organisasi hukuman Tian Lao, dan wakilnya, kemudian 38 pusat kekuatan organisasi hukuman ilahi di alam para dewa. Ada 7 leluhur penegak hukum termasuk Guan Xuan Kui, leluhur penegak hukum ketiga, dan Han Gu, leluhur keempat. Lalu ada Feng Yun, leluhur agung formasi, dan 11 leluhur formasi yang selamat. Ada juga pemimpin organisasi pembunuhan Huang Fu Guchong. 50 dewa dari organisasi hukuman surgawi lainnya, 7 leluhur penegak hukum, dan 13 leluhur dari divisi formasi tewas dalam pertempuran sengit untuk mempertahankan sekte suci Huang Fu. Pertempuran ini bisa dimengerti, sangat kejam. Mereka yang selamat semuanya terluka, dan pada saat yang sama mereka tahu bahwa jika Tan Yun tidak membunuh hampir 60 leluhur 8 divisi, jika tidak, korban di pihaknya tidak akan terhitung. Pada saat ini, Situ Wuhen, leluhur jiwa binatang, Jin Xianghai, leluhur divisi alkemia, Zhong Libo leluhur artefak, Tuoba Qingtian leluhur jimat, keempat leluhur terluka dan sekarat. Berbaring di tanah yang dingin, terbaring di genangan darah. Selain itu, leluhur dari 5 jiwa, Wei Ye, dan leluhur guntur angin Zheng Long, dan 4 leluhur lainnya telah terbunuh. Adapun lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi lainnya, semuanya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wosh! Tan Yun yang terluka jatuh dari langit dan mendarat di lapangan Tiangong. Bawahan ini telah melihat raja. Bawahan ini telah melihat tuannya. Tan Taiyu dan yang lainnya membungkuk pada Tan Yun. Semua orang terluka, tidak perlu lebih sopan. Tan Yun meminta semua orang untuk mengabaikan upacara itu, dan setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan Organisasi Hukuman Surgawi, Wakil Komandan, Kera Tua, Komandan Organisasi Pembunuhan, dengarkan perintah, ucap dari Tan Yun. Bawahan ada di sini, ucap dari Tian Lao, Wei Kuan, kera iblis pembantai surga, dan Huang Fu Guchong semuanya berbicara serempak, maju selangkah dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata tanpa ragu, ikuti aku nanti untuk membantu leluhur agung penegakan hukum, dan bunuh Jin Suzi dengan cara apapun. Pastikan untuk menahannya di Huang Fu Shengzong, ucap dari Tan Yun. Semua orang itu berteriak keras, bawahan patuh, ucap dari semua orang. Hitung lelaki tua ini, Tan Taiyu mengambil langkah, Yuner, hitung lelaki tua ini, ucap dari Tan Taiyu. Kakek, kamu tidak bisa pergi, kamu terluka terlalu parah, ucap dari Tan Yun. Yuner, kakekmu yang baik telah memimpin. Saat Tan Taiyu berbicara, ada sedikit kesepian di matanya. Zonger sudah pergi, kakek. Sebelum Tan Taiyu selesai bisa berbicara, kata-kata Tan Yun berikutnya membuat semua orang yang hadir bersemangat. Kakek, dengarkan apa yang Yuner katakan, Tuan Sekte Lama, itu bisa 50 tahun atau 20 tahun, dan dia akan kembali, ucap dari Tan Yun. Apa yang kamu katakan, ucap dari Tan Taiyu melebarkan matanya. Ketika Tan Yun berbicara, ada sinar di matanya, kakek, ini adalah cerita yang panjang, Yuner akan memberitahumu secara rinci nanti. Sekarang Jin Suzi dan leluhur penegak hukum yang hebat keduanya terluka parah, kita sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Kakek,
Kamu terluka terlalu parah, kamu tinggal di sini, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Lao Yuan, ikuti aku, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tan Taiyu mengangguk berat, kalau begitu lebih hati-hati, ucap dari Tan Taiyu. Iya, Tan Yun menjawab, memimpin 3 orang dan 1 binatang ke langit, menghilang ke lautan awan yang luas. Pada saat ini, Tuoba Yingying di pegunungan menggigit giginya dan menatap Tan Tai Long, senior, junior ini akan membantu saudaraku, ucap dari Tuoba Yingying. Tidak, Tan Tai Long berkata dengan tajam, kamu hanya di tingkat kelima dari alam fena ilahi, Anda hanya akan mati jika Anda pergi. Memang benar bahwa Master Sekte adalah saudara Anda, tetapi jika orang tua ini meminta Anda untuk pergi, jika Anda mengalami kecelakaan, bagaimana orang tua ini menjelaskan kepada Master Sekte, ucap dari Tan Tai Long. Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, generasi muda telah mengambil keputusan, selamat tinggal, ucap dari Tuoba Yingying. Sudut rok Tuoba Yingying terbang dan berubah menjadi bayangan, naik dari awan biru di antara pegunungan, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Omong kosong, ucap dari Tan Tai Long sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap, dan ketika dia hendak mengejar Tuoba Yingying kembali, Mu Mengyi berkata dengan cemas, senior, Yingying punya rencananya, kamu bisa lepaskan dia, ucap dari Mu Mengyi. Tan Tai Long memandang Mu Mengyi, lalu menghela nafas, mengangguk, dan berkata tanpa daya, gadis Yingying, tidak apa-apa jika tidak ada yang terjadi, jika sesuatu terjadi, lelaki tua ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Sekte, ucap dari Tan Tai Long. Di lautan awan, Tuoba Yingying meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Setelah dia mengetahui posisi Jin Suzi dengan indera spiritualnya, dia menahan napas, melakukan teknik tembus pandang, dan terbang melintasi lautan luas, awan. Pada saat ini, Jin Suzi dan Yuan Jinglun, yang bertarung sengit di kehampaan 600.000 mil sebelah barat lapangan Tiangong, keduanya terluka parah dan pucat. Hari ini, Yuan Jinglun tidak hanya kehilangan kaki kirinya, tetapi lengan kanannya dengan pedang juga telah cacat parah, dan ada 3 luka mengejutkan di dadanya. 2 dari mereka sangat terlihat sampai ke tulang, dan yang lainnya ditinggalkan oleh Jin Suzi yang memegang pedang dan menusuk dadanya. Di sisi lain, Jin Suzi, dia hanya memiliki tulang lengan kiri sebelumnya, tetapi sekarang telah menghilang, dan ada 3 lubang darah di perut bagian bawahnya, yang masing-masing telah menembus tubuh, dan darah mengalir deras darinya. Perut bagian bawah, punggung dan pinggang. Terutama di lehernya, 2 luka pedang ditambahkan, ditambah yang sebelumnya, pada saat ini, 3 luka pedang berdarah. Dan wajah kanannya dipotong oleh Yuan Jinglun dengan pedang dari atas ke bawah. Dari 3 luka di leher Jin Suzi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa dia telah dibunuh 3 kali oleh kepala Yuan Jinglun. Dari luka di wajahnya, bisa juga dibayangkan bahwa pasti Yuan Jinglun yang mengambil pedang dan memenggal kepala Jin Suzi. Setelah Jin Suzi lolos dari pedang fatal, wajah kanannya terpotong. Penampilan keduanya yang sangat tragis sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keduanya terluka parah. Tapi dari penampilan, cedera Jin Suzi tampaknya sedikit lebih serius, tetapi faktanya cedera Yuan Jinglun jauh lebih serius daripada Jin Suzi. Karena semua luka di tubuh Jin Suzi tidak cukup untuk berakibat fatal, tapi luka pedang di dada Yuan Jinglun menembus jantung. Untung jantungnya rusak, tapi jantungnya masih utuh. Jika pedang Jin Suzi 1 mm ke kiri, Yuan Jinglun pasti sudah mati. Dang-dang. Di langit, mereka berdua bertarung dengan pedang untuk sementara waktu, dan Jin Suzi berteriak dengan lemah, Yuan Jinglun, kamu orang tua, pastriark ini tidak akan pernah ditinggalkan di Huang Fu Shengzong, ucap dari Jin Suzi. Kian gelombang, dengan pedang Jin Suzi yang bergoyang mendorong Yuan Jinglun mundur 1000 kaki, dan berkata dengan tajam, ini adalah akhir dari pertempuran yang menentukan antara kamu dan patriark, Yuan Jinglun,
pergi ke neraka, ucap dari Jin Suzi. Wow, wow. Jin Suzi memegang pedang di tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Yuan Jinglun. Segera, pedang terbang itu menjadi raksasa setinggi 10 kaki, menembus kehampaan, dan dengan angin pernis hitam, menembak ke arah dada Yuan Jinglun melalui udara. Di wajah tua Yuan Jinglun, ada ekspresi putus asa. Aum, tepat ketika hidup dan mati dipertaruhkan, raungan mengguncang Tianyu. Tetapi melihat kera iblis pembantai surga dengan ketinggian 800 meter, telapak tangan kanan besar setinggi 30 meter tiba-tiba menonjol dari langit di atas kepala Yuan Jinglun, menutupi Yuan Jinglun di tangannya. Penggal kepalanya untuk patriark ini, ucap dari Jin Suzi. Jin Suzi meludahkan darah di mulutnya, dan dalam raungan serak, pedang terbang dari senjata suci terbaik yang meledak tiba-tiba menjadi besar 100 kaki, dan ujung pedang mengarah ke atas, ke arah kera iblis. Telapak tangan kanan kera iblis mengenaskan. Rambut panjang ungu hitam terbang ke bawah, dan aliran darah merah menyembur keluar dari telapak tangan kanan kera iblis pembantai surga. Ketika cahaya pedang itu terkena di tulang telapak tangan kanan, itu membuat suara renyah. Bagaimana ini bisa terjadi, dengan kekuatan lelaki tua ini, bahkan jika pedang ini adalah senjata suci kelas atas, pertahanan pasif, itu akan terputus, bagaimana tulangmu bisa begitu keras, ucap dari Jin Suzi. Jin Suzi terkejut. Tapi dia tidak tahu bahwa tulang-tulang di tubuh kera iblis pembantai surga dibentuk oleh tulang-tulang Dewa Naga Iblis. Tulang-tulang itu sangat keras bahkan jika Jin Suzi terus menebas dengan pedangnya sampai dia mati tua, dia tidak bisa menghancurkannya. Artinya, jika ada yang ingin membunuh kera iblis pembantai surga, dia hanya bisa melakukannya dengan memusnahkan hati dan jiwa binatangnya. Jika Anda ingin mencabik-cabiknya dan membunuhnya, itu sama sekali tidak mungkin. Nenek, aku bertarung denganmu hari ini, ucap dari kera iblis pembantai surga tersentak kesakitan, dan itu melemparkan Yuan Jinglun ke dalam kekosongan dengan telapak tangan kanannya. Telapak tangan kiri yang ganas mengayunkan tongkat raksasa, membawa kekosongan yang runtuh, dan menghancurkannya pada Jin Suzi. Setelah Yuan Jinglun diselamatkan, dia tersentak, seperti hantu, menghilang seketika, muncul di sisi kiri Jin Suzi, dan menusuk sisi leher Jin Suzi dengan pedangnya. Jin Suzi terkejut, dan setelah buru-buru menghindari pedang fatal itu, telapak tangan kanannya yang kering, dengan pusaran energi yang dahsyat, menembakkannya ke arah tongkat raksasa gelap yang menabraknya. Bang! Persetan, pria tua yang kuat, ucap dari kera iblis. Dengan suara keras, kera iblis pembantai surga berteriak, dan ketika dia merasakan tongkat raksasa hitam jatuh di telapak tangan kanan Jin Suzi, kekuatan yang tak tertandingi itu mengalir keluar dari telapak tangan kanan kecil dan memukul tongkat raksasa. Dalam sekejap, tongkat raksasa itu bergetar, dan akan segera lepas. Kera iblis pembantai surga berteriak lagi, dan memeluk tongkat raksasa dengan kedua tangan. Tongkat raksasa itu tidak ditampar oleh Jin Suzi. Jin Suzi menggertak dirinya sendiri, dan ketika dia muncul di langit di atas kepala kera iblis pembantaian langit, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pedang terbang yang tertanam di telapak tangan kanan kera setan pembantaian langit terangkat ke udara dan berubah menjadi ukuran 3 kaki 3 inci. Saat dia memasuki telapak tangannya, dia menukik ke bawah dan menikam mata kanan kera iblis pembantaian surga. Ketika kera iblis pembantai surga memutar kepalanya untuk menghindar, Jin Suzi melayang di udara, kaki kanannya yang utuh mengandung kekuatan yang sangat tirani, dan ditarik ke dagu kera iblis pembunuh surga. Bang! Segera, rambut panjang di dagu jatuh, darah, dan potongan daging cincang besar terlepas dari dagu kera iblis pembunuh langit, memperlihatkan tulang hitam dan utuh. Pada saat ini, kera iblis pembantaian surga merasa pusing, dan tubuh besar itu jatuh seperti meteor. Kamu hanyalah tahap pertumbuhan tingkat 8,
dan kamu berani mengambil tindakan terhadap Patriark, hari ini Patriark membunuhmu. Binatang, aku ingin melihat apakah bagian tubuhmu yang lain sekeras tulangmu, ucap dari Jin Suzi. Jin Suzi layak menjadi kekuatan besar di ranah pertama dari ranah alam roh. Meskipun dia terluka parah, setiap pukulan mengandung kekuatan yang menakutkan. Jin Suzi menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dia melakukan tendangan voli, membawa sinar pedang dengan panjang 10.000 meter, dan ketika dia menebas kera iblis pembantai surga, Yuan Jinglun yang berada di langit di belakangnya, melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pedang terbang di tangannya keluar dari tangannya, dengan kekosongan retak, ditembak jatuh ke punggung Jin Suzi. Sial, Jin Suzi sangat marah. Dia tidak punya pilihan selain menyerah membunuh kera iblis pembantai surga, berbalik dan menghindari pedang terbang yang datang dari serangan diam-diam, lalu memutar cahaya pedang 1000 kaki, dan menebas ke arah Yuan Jinglun, yang berada di atas punggung. Yuan Jinglun, kali ini Patriark melihatmu mati, ucan dari Jin Suzi. Dalam pandangan Jin Suzi, kera iblis pembantai surga telah terluka parah oleh dirinya sendiri, dan kera iblis sama sekali tidak dapat menyelamatkan Yuan Jinglun. Meskipun saat ini Jin Suzi sedang terluka parah, dia masih menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun, Tian Lao dan Wei Kuan dari tingkat ke-9 alam dewa terbang ke arahnya. Jin Suzi percaya tentang Tan Yun dan mereka bertiga, tidak bisa menyelamatkan Yuan Jinglun tepat waktu. Sampai saat ini, Jin Suzi masih sangat yakin bahwa meskipun Yuan Jinglun terluka parah, dia masih menjadi musuh terkuatnya. Selama Yuan Jinglun terpecahkan, dan selama dia masih memiliki nafas, dia akan dapat keluar dari pengepungan dan meninggalkan ranah rahasia Huangfu. Harus dikatakan bahwa semua pemikiran Jin Suzi benar. Memang, bahkan jika Jin Suzi sedang sekarat, pukulan acaknya bisa membunuh kultivator biasa di tingkat ke-9 domain dewa. Namun, indera spiritual Jin Suzi yang terluka parah, merindukan satu orang, pemimpin organisasi pembunuhan yang terkenal dengan metode pembunuhannya, Huangfu Guchong. Tepat ketika Jin Suzi berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan dan Yuan Jinglun pasti akan mati, tiba-tiba, pisau terbang sepanjang setengah kaki muncul di lautan awan yang awalnya kosong. 90-81 pisau terbang ini semuanya adalah artefak suci kelas menengah, dan itu juga merupakan atribut waktu. 81 pisau terbang, terbentuk dari kehampaan, seperti pola susunan misterius seperti gosip, tiba-tiba menghancurkan kehampaan, seolah mengabaikan batasan waktu, meledak dalam sekejap, menyerang ke arah Jin Suzi. Serangan mendadak ini bukanlah masalah sepele, dan itu membuat Jin Suzi takut sampai-sampai dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jin Suzi memuntahkan darah dengan depresi. Setelah menyerang Yuan Jinglun lagi, dia ingin mundur dan menghindar. Meskipun dia menghindari sebagian besar pisau terbang, pada akhirnya ada 6 dengan 6 helai darah, meledak dari dadanya, dan masuk, keluar melalui lubang di belakang. Rambut Jin Suzi acak-acakan, dia memuntahkan 2 suap darah, dan luka-lukanya parah dan parah. Tapi untungnya, 6 pisau terbang itu tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Siapa itu? Keluar untuk Patriark ini, ucap dari Jin Suzi. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan napas samar di belakangnya, mengintai ke arahnya. Di matanya yang keruh dan bernapas api, kelicikan melintas, dan dia memarahi lagi, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Hei! Tiba-tiba, ruang runtuh, dan pada saat pedang terbang tiba-tiba muncul dari belakang Jin Suzi, fitur wajah Jin Suzi berputar, matilah untuk Patriark ini, ucap Jin Suzi. Jin Suzi mengayunkan tubuhnya ke belakang, pergelangan tangannya terus berputar, tiba-tiba, tirai pedang yang mendominasi yang menghancurkan kekosongan selebar 1000 meter tiba-tiba mekar. Ah! Puci-puci! Tiba-tiba, seorang lelaki tua berteriak,
dan darah menyembur keluar dari kehampaan yang kosong. Detik berikutnya, Huang Fuguchong yang berlumuran darah, muncul entah dari mana dan lolos dari jangkauan serangan layar pedang. Dia memiliki 30 luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya, terutama telinga kirinya yang telah memotong. Yang lebih mendebarkan adalah alisnya terbelah, memperlihatkan tengkoraknya. Pergi ke neraka, ucap dari Jin Suzi membunuh Huang Fuguchong yang masih shock dengan pedangnya. Aum! Tiba-tiba, kera iblis pembantai surga dengan 7 lubang bergegas ke awan, dengan raungan yang mengguncang langit, dan menarik tongkat raksasa gelap seperti pilar raksasa, membanting Jin Suzi. Hei! Pada saat yang sama, Yuan Jinglun menahan lukanya dan mengayunkan pedang. Segera, sinar pedang 1000 kaki menelan punggung Jin Suzi. Tubuh Jin Suzi terbang vertikal dari ketinggian 100 kaki, dan setelah menghindari tongkat, pedang terbang keluar dari tangannya, berubah menjadi raksasa 1000 kaki, dan menabrak kera iblis pembantaian surga. Patriark ini tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghancurkan Anda, ucap dari Jin Suzi. Saat ini kera iblis pembantaian surga ekspresinya sangat serius. Bang! Ketika cahaya pedang menebas tongkat raksasa, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, bang bang bang. Dalam suara ledakan cepat, darah memercik, tetapi itu adalah lengan kera iblis pembantai surga yang memegang tongkat raksasa tinggi-tinggi, tidak mampu menahan tebasan, dan pecah berkeping-keping. Dalam sekejap mata, lengan besar kera pembantaian surga berdarah, dan tubuh seperti gunung itu terlempar ke udara, seperti meteorit ungu hitam besar, menghancurkan puncak. Dan lagi, kera iblis pembantai surga meledakkan puncak gunung di dekatnya dan menghancurkannya ke pegunungan, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kera tua, ucap dari Yan Yun yang terbang menuju Jin Suzi di langit, menjerit khawatir. Tuan, aku baik-baik saja, ucap dari kera iblis. Begitu kera setan pembantai surga berdiri, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Bukan karena kera iblis pembantai surga terlalu lemah, tetapi ranah Jin Suzi terlalu jauh lebih tinggi darinya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari itu. Dalam kehampaan, Huang Fuguchong yang terluka saat ini, menjadi semakin lemah, tetapi dia masih berdiri di langit, seperti serigala ganas, menatap Jin Suzi. Kehampaan bergoyang, Yuan Jinglun menginjak kehampaan, berdiri di sisi lain kehampaan, dan menatap Jin Suzi. Wosh! Pada saat ini, Tan Yun, Tian Lao, dan Wei Kuan juga tersebar. Mereka bertiga, Yuan Jinglun dan Huang Fuguchong, dipisahkan oleh puluhan ribu meter dalam bentuk segi lima, mengepung Jin Suzi. Jin Suzi terluka di sekujur tubuhnya, wajah tuanya menunjukkan ekspresi tegas, nada suaranya mendominasi dan sombong. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Patriark mampu bertahan dari pengepungan klan Tang, dan Anda pikir Anda bisa membunuh Patriark ini. Bahkan jika Patriark terluka parah, aku masih akan menghancurkan kalian semua, ucap dari Jin Suzi. Mendengar ini, Tan Yun segera melepaskan 11 pedang terbang dengan kualitas terbaik, dan saat dia ingin mengatur formasi pedang ilahi Hongmeng, Jin Suzi bangkit ke udara, tidak memberikan kesempatan bagi Tan Yun untuk mengatur formasi pedang. Ayo bunuh dengan Master Sekte ini, ucap dari Tan Yun berteriak dengan tajam, dan kemudian melakukan langkah ilahi Hongmeng. Pada saat berikutnya, tubuh 100 kaki muncul di langit 3000 mil jauhnya. Dia mengangkat pedang ilahi atribut kematian, dan menebas ke arah kepala Jin Suzi secepat kilat. Tangan kanan Jin Suzi berubah menjadi cakar, dan untaian kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan berputar dengan kecepatan ekstrim, meraih pedang ilahi yang dicincang dengan satu tangan. Boom! Dengan keras, Jin Suzi meraih pisau tajam setinggi 80 kaki itu dengan tangan kosongnya. Tidak peduli seberapa keras Tan Yun mencoba, dia tidak bisa memotongnya. Dari sini, dapat dilihat betapa kejamnya Jin Suzi,
Anda harus tahu bahwa ini masih ketika dia terluka parah. Wosh! Bang! Jin Suzi tiba-tiba melepaskan pedang terbangnya dan bergegas menuju Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tan Yun. Telapak tangan kanannya yang kurus menghantam dada Tan Yun. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, tulang rusuk emas besar di luka dada Tan Yun ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Engah! Engah! Tan Yun meludahkan 3 suap darah merah satu demi satu, dan tubuh 100 kaki diledakkan 100 mil jauhnya seperti bola meriam. Organ internal Tan Yun bergetar hebat, ketika dia menghentikan sosoknya dari kehampaan, sebuah teriakan datang ke telinganya, ah! Pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat Tian Lao menyerang Jin Suzi, dia diserang oleh Jin Suzi. Setelah Suzi menghindar, dia menamparkan telapak tangannya dan memuntahkan darah dan terbang terbalik. Uci, Yuan Jinglun tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, mengangkat seikat balok pedang, dan menebas Jin Suzi. Wosh! Jin Suzi tidak berani gegabah, membalik tangan kanannya, mengangkat sinar pedang yang merobek awan, dan menyerang. Boom! Pada saat kedua sinar pedang bertabrakan, badai kekuatan sisa yang kuat menyapu langit selama puluhan ribu mil. Tiba-tiba, langit runtuh, membentuk kehampaan yang gelap gulita. Yuan Jinglun dan Jin Suzi yang kelelahan terhempas oleh udara. Yuan Jinglun, matilah, ucap dari Jin Suzi menembakkan panah berdarah, menembak dan menyerang Yuan Jinglun. Tepat ketika dia muncul 100 kaki di depan Yuan Jinglun, Wei Kuan, wakil komandan organisasi hukuman surgawi, tiba-tiba muncul dari belakang Yuan Jinglun, dan kekuatan kematian melonjak di tubuhnya, seperti kabut gelap, menyelimuti Jin Suzi. Tepat sebelum Yuan Jinglun berhadapan dengan Jin Suzi, Wei Kuan mengaktifkan jimat tembus pandang dan diam-diam mengikuti di belakang Yuan Jinglun, siap menyerang kapan saja. Ketika Jin Suzi dalam kekuatan maut yang melonjak buru-buru menyerah mengejar Yuan Jinglun, Wei Kuan telah menebas pinggang Jin Suzi dengan pedangnya. Wei Kuan tidak memotong leher Jin Suzi, tetapi memilih pinggang, yang cukup untuk menunjukkan kelihayannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia diserang oleh cedera serius Jin Suzi, dia mungkin tidak akan berhasil. Jika seorang master bergerak, perbedaannya adalah 1000 mil jauhnya. Wei Kuan tahu bahwa area leher Jin Suzi relatif kecil, sedangkan area pinggang beberapa kali lebih besar. Ah, kamu sedang menonton patriark ini, dan kamu memiliki serangan diam-diam yang tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu, ucap dari Jin Suzi. Jin Suzi menjerit histeris, meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dipotong menjadi 2 oleh pedang, tetapi perutnya terpotong luka dengan organ dalam yang terlihat dalam. Lukanya menjalar dari sisi kiri perut ke sisi kanan. Lukanya begitu besar sehingga jauh lebih tragis daripada sayatan perut. Hei, membunuh mata-mata tercela dan tak tahu malu sepertimu, wakil komandan keadilan ini sangat tepat, ucap dari Wei Kuan. Mata Wei Kuan tajam, dia mendekat, dan menusuk tenggorokan Jin Suzi dengan pedangnya. Pada saat yang sama, Wei Kuan melambaikan tangan kirinya, dan jarum terbang dengan atribut kematian menembak dada Jin Suzi. Tidak mungkin bagi Jin Suzi untuk menghindari semuanya. Dia memalingkan hatinya dan membiarkan lusinan jarum terbang menembus dadanya. Dia dengan putus asa memalingkan kepalanya ke samping. Meskipun dia menghindari pedang mematikan Wei Kuan, pedang terbang yang ditusuk itu menembus keluar dari sisi kiri lehernya. Matilah untuk patriark ini, ucap dari Jin Suzi. Leher Jin Suzi mengeluarkan darah, dan dadanya terbanting. Puluhan jarum terbang yang telah menusuk tubuhnya sebelumnya, dengan darah yang berulang, menembak Wei Kuan yang dekat. Wei Kuan tidak bisa menghindar sama sekali, dan pada saat berikutnya, lusinan jarum terbang dibawa dari dada Wei Kuan, dan untaian darah tipis menembus dan terbang keluar dari punggungnya. Salah satu jarum terbang menembus jantung Wei Kuan. Wei Kuan menyemburkan darah,
menyemprotkan ke seluruh wajah Jin Suzi. Segera, Wei Kuan merasa kesulitan bernapas, dan begitu matanya menjadi gelap, ada tanda-tanda jatuh ke dalam kehampaan. Wei Kuan putus asa, dia tahu bahwa jarum terbang yang baru saja menembus jantungnya, dan dia tidak bisa bunuh diri. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tidak dapat lagi berurusan dengan Jin Suzi yang ada di depannya. Serangan menyelinap tidak bisa membunuh patriark ini, pergi ke neraka, ucap dari Jin Suzi. Ketika Jin Suzi hendak membunuh Wei Kuan, mata Tan Yun merah dari belakangnya, dia keluar dari udara tipis, dan tiba-tiba meraih Jin Suzi dengan tangan raksasanya. Jin Suzi sangat marah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memahami suasana hati Jin Suzi yang membara. Karena jika dia tidak terluka parah, dia bisa membunuh Tan Yun, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong dengan satu tamparan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.